Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Oktian Estrian Istiati. Saya dari kelas R5E dengan NPM 2018 015 00575. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Saya kuliah di Universitas Indraprasta PGRI. Saya membuat video pembelajaran interaktif ini guna memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Utami. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang kepribadian manusia. A. Teori psikologi kepribadian. Sejak lahirnya ilmu psikologi pada akhir abad 18, kepribadian selalu menjadi salah satu topik bahasan penting. Psikologi lahir sebagai ilmu yang berusaha memahami manusia seutuhnya, yang hanya dapat dilakukan melalui pemahaman tentang kepribadian. Teori psikologi kepribadian melahirkan konsep-konsep seperti dinamika pengaturan tingkah laku, pola tingkah laku, model tingkah laku, dan perkembangan repertoir tingkah laku, dalam rangka mengurai kompleksitas tingkah laku manusia. B. Pengertian kepribadian. Gordon Allport merumuskan kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari sistem yaitu id, ego, dan superego. Selanjutnya, yang C, adapun faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang lebih menunjuk kepada faktor bawaan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan, baik sosial maupun non-sosial. D. Tipe-tipe kepribadian. Ada beberapa tipe kepribadian menurut Hippocrates. Ada 4 tipe kepribadian. Yang pertama, kepribadian sanguinis. Tipe kepribadian ini memiliki ciri-ciri ekstrovert, optimis, periang, dan penuh semangat, penuh rasa ingin tahu. Tipe ini memiliki rasa humor yang tinggi, ditambah dengan antusiasme dan sikap ekspresif mereka, selalu menjadi bintang dalam setiap pertemuan. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar akan pengakuan dan penghargaan. Yang kedua, kepribadian melankolis. Kepribadian ini memiliki ciri-ciri introvert, pemikir, pesimis mendalam, dan penuh pikiran yang analitis, serius dan tekun, cenderung jenius, berbakat dan kreatif. Tipe ini sangat teliti, hati-hati dan suka curiga, taat aturan, sangat konsisten dengan perasaan yang halus. Yang ketiga, kepribadian koleris. Ciri-ciri kepribadian ini adalah ekstrovert, keras, tegas, tidak emosional bertindak, tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri, berbakat menjadi pemimpin. Yang keempat, kepribadian pragmatis. Kepribadian ini memiliki ciri-ciri introvert, mudah bergaul dan santai, diam tenang, sabar pemalu, hidup konsisten, senang hati cerdas, simpatik dan rendah hati, menyembunyikan emosi, bahagia menerima kehidupan, tidak suka konflik dan pertentangan. Selanjutnya, yang E, struktur kepribadian. Menurut Freud, pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. 1. The id. Id adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologik yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drive.
Id berada dan beroperasi dalam daerah unconscious, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. 2. The ego. Ego berkembang dari id, agar orang mampu menangani realita. Sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. 3. The superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego tidak mempunyai energi sendiri. F. Kepribadian matang. Kematangan kepribadian menggambarkan kedewasaan seseorang. Kematangan pribadian ditunjukkan dengan ciri-ciri antara lain: 1. Mampu menerima diri sendiri apa adanya. Artinya, mampu menerima kekurangan dan kelebihan diri secara positif. 2. Memiliki pegangan hidup yang kuat. Artinya, agama merupakan pegangan hidup kita. Bagi orang yang memiliki kematangan pribadi, maka ia akan memiliki kehidupan agama yang kuat. 3. Mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Artinya, dalam keberhidupan sosial, pribadi yang matang dapat diterima dan menerima orang lain tanpa hambatan yang berarti. Dia dapat segera menyesuaikan diri tanpa ikut arus. 4. Mempunyai perencanaan masa depan. Artinya, mempunyai perencanaan akan masa yang akan datang dalam kehidupannya. Tidak berpikiran sempit. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kurang dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih.